Keluarga Glazer ngelunjak. Sekjasim ingin akuisisi penuh Manchester United. AS Roma telan kekalahan atas Cremonese. Juventus pesta gol di Allianz Arena. Manchester City melaju ke perempat final Piala FA, sedangkan Leicester City malah gugur di 16 besar. Menyelamatkan nyawa lawan, pemain ini mendapatkan penghargaan FIFA Award. Bos PSG Nasser Al-Khelaifi tersandung kasus penculikan dan penyiksaan. Pemain bintang ini tiru pola diet Ronaldo, tapi malah serasa mau mati. Ribut dengan Benzema dan Zinedine Zidane, Presiden Federasi Prancis dipecat. Hasil Liga Italia malam tadi. AS Roma harus mengakui keunggulan Cremonese dengan skor 2-1 di Stadion Giovanni Zini. Roma sebenarnya menguasai laga, tetapi sulit mencetak gol. Sebaliknya, Cremonese yang inferior justru mencetak gol lebih dulu di menit ke-17 lewat tendangan keras Frank Tasejud. Roma semakin menderita setelah manajer Jose Mourinho diberi kartu merah oleh wasit utama Marco Piccini pada menit ke-47. Sang manajer terlibat adu mulut dengan wasit keempat. Leonardo Spinazzola sempat membuat keadaan jadi imbang di menit ke-71. Namun Cremonese kembali unggul dan memenangkan pertandingan usai tendangan penalti Daniel Giovanni sukses jadi gol di menit ke-83. Kekalahan ini membuat Roma gagal merebut kembali peringkat keempat dari tangan Lazio. Roma mengumpulkan 44 poin, tertinggal satu angka dari rival satu kotanya. Di sisi lain, Cremonese akhirnya bisa memetik kemenangan pertamanya di musim 2002-2023. Setelah 23 laga tanpa kemenangan, Cremonese naik satu strip ke posisi 19 dengan koleksi 12 poin. Berbanding balik dengan AS Roma, Juventus malah pesta gol. Juventus membungkus 3 poin lewat kemenangan dengan skor 4-2. Bermain di Allianz Stadium, Juventus sempat dikejutkan dengan penampilan Torino. Rival sekota itu tampil agresif dan jelas membuat Juventus kesulitan 45 menit pertama. Kali ini 2 gol Torino datang dari Yana Karamah pada menit kedua dan Anthony Sanabria pada menit ke-43. Juventus lantas membalas dengan 4 gol dari Juan Cuadrado pada menit ke-16 dan Danilo pada menit 45. Gleison Bremer pada menit ke-71 dan Adrian Rabiot pada menit ke-80. Kemenangan ini penting bagi Juventus untuk mendongkrak posisi di papan tengah klasemen sementara Liga Italia. Kita beralih ke Piala FA di Inggris, memainkan 4 pertandingan 16 besar tadi malam. Man City melibas Bristol City 3-0 di Aston Gate. Man City membuka keunggulan saat laga baru berjalan 7 menit. Phil Foden yang tidak terkawal di tiang terjauh dengan mudah menyerangkan bola ke gawang Bristol. Foden mencetak gol keduanya di menit ke-74. Man City akhirnya menutup kemenangan dengan margin 3 gol berkat gol Kevin De Bruyne di menit ke-81. Di pertandingan lain, Fulham bentrok dengan sesama tim Premier League, Leeds United, di Craven Cottage. Tim tuan rumah melaju dengan kemenangan 2-0 lewat gol Joao Palhinha dan Manor Solomon. Hasil mengejutkan juga terjadi pada Leicester City yang menjamu Blackburn Rovers. Tim tuan rumah takluk 1-2 dari tim Championship. 2 gol Blackburn Rovers dicetak Tisin Dolan dan Samine Samandik. Leicester hanya bisa membalas melalui gol Kelechi Iheanacho. Hasil ini membuat Leicester City tersingkir dari gelaran Piala FA. Blackburn Rovers menuju ke perempat final bersama Brighton, Fulham, dan Man City. Presiden Federasi Prancis Le Goulet dituduh
intimidasi dan pelecehan di tubuh federasi. Legret resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Prancis. Legret terbilang sosok yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Sikap pria berusia 81 tahun itu kerap memantik amarah pemangku kepentingan sepak bola, baik dari dalam maupun luar lapangan. Perselisihan publik dengan Karim Benzema adalah hal yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Legret dianggap tidak menghormati legenda Zinedine Zidane terkait isu pelatih timnas Prancis sebelum akhirnya meneruskan kontrak Didier Deschamps. Legret mengatakan bahwa ia tidak peduli apakah Zinedine Zidane yang sebelumnya sangat diharapkan menjadi pelatih Le Blues akhirnya mengambil pekerjaan lain. Ia bilang tidak akan mengangkat telepon jika mantan bos Real Madrid itu menghubunginya untuk membahas soal kepelatihan timnas. Di belakang layar kehidupan pribadi Legret telah dikritik dan audit baru-baru ini atas tuduhan intimidasi dan pelecehan di dalam Federasi Prancis, membuat posisi pejabat veteran itu tidak dapat dipertahankan. Pengunduran diri Legret mengakhiri masa kerjanya selama 12 tahun sebagai pemimpin Federasi Prancis yang ditandai dengan trofi Piala Dunia 2018 serta runner-up di Euro 2016 dan Piala Dunia 2022. Bek klub Serie A Cremonese Luka Lukosvili meraih penghargaan Fair Play dari FIFA di malam seremoni pemain terbaik berkat keputusan sigapnya dalam menyelamatkan nyawa pemain lawan. Insiden itu terjadi waktu dia masih bermain untuk klub Austria, di mana saat di tengah-tengah pertandingan pemain Austria Schweinsteiger hilang kesadaran setelah bertabrakan. Pemain Georgina itu bergegas mendekat dan mengambil keputusan cepat dengan mencegah Tegel menggigit lidahnya sendiri yang bisa berujung kematian. Untungnya saya cukup paham apa yang harus dilakukan. Semua orang akan beraksi seperti itu dalam situasi tersebut. Saya kira saya menangkap lidahnya pada detik terakhir. Sang bek sendiri baru saja bergabung dengan Cremonese di bursa transfer musim panas kemarin dari Wolfsburger dengan nilai 1,6 juta euro. Lukosvili tidak menghadiri malam penghargaan itu karena dirinya hari ini harus memperkuat Cremonese untuk bertarung dengan AS Roma di lanjutan Serie A Italia. Bek Palmeiras Gabriel Menino mengira akan mati setelah mencoba meniru diet superstar Al Nassr Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yang berusia 38 tahun tetap dalam kondisi fisik prima berkat pola latih dan diet yang luar biasa ketat. Tak pelak yang dilakukan sang bintang menarik perhatian pemain lain dan beberapa coba mengikuti. Namun bek Palmeiras Gabriel Menino menyoroti betapa sulitnya. Saya menelpon Mirtes, ahli gizi Palmeiras, dan memintanya membuatkannya saya diet Cristiano Ronaldo. Saya ingin terlihat seperti Cristiano Ronaldo, kata pemain berusia 22 tahun itu kepada Palmeiras. Dietnya seperti ini. Sarapan adalah telur dan suplemen. Pralatihan adalah suplemen. Makan siang bisa daging, panggang atau salad. Untuk sarapan lebih banyak suplemen. Untuk makan malam daging panggang dan salad lagi. Dan sebelum tidur suplemen saja. Saya melakukan pemanasan dan tidak bisa lagi berlari. Saya lantas berpikir saya akan mati. 5 menit setelah pertandingan saya tidak bisa berlari lagi, saya harus diganti. Dia melihat dari tribun atas bahwa saya tidak sehat. Dia meminta tukang pijat untuk membawakan saya gel dan isotonik. Investigasi dari pengadilan Prancis menyasar kepada Nasser Al-Khelaifi. Bos PSG itu diduga terlibat kasus penculikan dan penyiksaan. 3 hakim dari pengadilan Prancis ditunjuk untuk menginvestigasi Khelaifi. LQP melaporkan pria Qatar tersebut dituduh atas penculikan dan penyiksaan pelobi Prancis Aljazair Tayeb Benarderrahmane. Benarderrahmane telah mengajukan perdata terkait kasus ini. Dia ditangkap di Qatar, tempat dirinya menetap 3 bulan sebelumnya untuk melobi pada Januari 2020. Benarderrahmane mengaku di penjara Qatar selama 6 bulan. Pria 42 tahun itu disiksa dan ditempatkan di bawah tahanan rumah sebelum diizinkan pergi pada November 2020 dengan jaminan dia tidak membocorkan dokumen sensitif terkait Nasser Al-Khelaifi. Kasus penangkapan dan penyiksaan Benarderrahmane diduga terkait penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar atau alokasi hak siar TV. Benarderrahmane menyimpan dokumen sensitif tersebut di ponselnya.
Nasser Al-Khelaifi, presiden grup Bain Media, dan Jerome Valcke dituding telah membuat kesepakatan di belakang FIFA untuk hak siar Piala Dunia 2026 dan 2030. Kepemilikan dokumen-dokumen ini terungkap selama dakwaan Benadir Rahmane dan dua mantan polisi dalam penyelidikan yudisial terpisah untuk menjajakan pengaruh dan korupsi di sekitar PSG. Kami sangat senang bahwa file sebenarnya dari cerita ini akhirnya menjadi subjek penyelidikan oleh pengadilan Prancis, kata pengacara Benadir Rahmane. Nasser Al-Khelaifi kabarnya membantah terlibat dalam penangkapan dan penyiksaan Benadir Rahmane di Qatar. Pihak kuasa hukumnya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini. Niat Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mengakuisisi Manchester bukan setengah-setengah, tapi dia ingin mengontrol penuh The Red Devil. Keluarga Glazer dikabarkan menjual klub senilai 5 miliar euro. Namun menurut spekulasi yang beredar, keluarga Glazer masih ingin berinvestasi di Old Trafford dengan hanya menawarkan saham minoritas ke Sheikh Jassim agar mereka masih memiliki kuasa di klub. Sontak paket penawaran keluarga Glazer ini ditolak mentah-mentah Sheikh Jassim yang sedari awal ingin mengakuisisi penuh Man United tanpa ada intervensi dari pihak lain. Menurut CBS Sport, pendekatan yang dilakukan keluarga Glazer pada Sheikh Jassim dianggap melunjak. Media itu menyebut bahwa Sheikh Jassim teguh dengan pendiriannya, pengambilan alih penuh atau tidak sama sekali.